Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam Pancasila. Mohon izin menyampaikan, saya nama Imadi Oka Mertajayano adalah dosen Poltekpar Palembang di bawah Kementerian Pariwisata yang bergabung sejak bulan Januari tahun 2020, yaitu mengampu mata kuliah Pancasila. NIP saya adalah 19620726051001 dan NIDN saya adalah 3826076201. Di sini saya akan melakukan video dengan tujuan yaitu mengikuti sertifikasi dosen, yaitu saya membuat video ini untuk kelengkapan PDD UKTPT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya mengampu mata kuliah Pancasila dengan bobot SKS 2 di semester awal. Saya dalam menggunakan metode pembelajaran di sini yaitu menggunakan metode diskusi, studi kasus, dan memakai perangkat lunak seperti PowerPoint, soft copy, bahan ajar, dan juga video. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mahasiswa mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang ketiga, mahasiswa taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keenam, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketujuh adalah mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan atau sustainability dalam mengembangkan pengetahuan. Capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini, mahasiswa mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan. Yang kedua, mahasiswa mampu memiliki pengetahuan komprehensif untuk mensinergikan pemanfaatan ipteks dengan unsur kebangsaan yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, sistem hukum dan pemerintahan, demokrasi, geopolitik, dan geostrategi dan bela negara. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat dengan mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi HAM, dan hubungan internasional yang adil. Yang keempat, mahasiswa mampu menjunjung tinggi sikap dan tata nilai, menghargai kebinekaan, mampu bekerja sama, memiliki sifat amanah, kepekaan sosial, dan kecintaan yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Yang kelima, mahasiswa memahami hakikat pendidikan Pancasila dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional dan urgensinya untuk masa depan bangsa. Keenam, mahasiswa mampu menguasai substansi pendidikan Pancasila untuk memiliki kepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air, sehingga menjadi warga negara yang baik dan terdidik, smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami korelasi pendidikan Pancasila dengan nilai-nilai kehidupan sehingga menjadi warga negara yang berkepribadian Indonesia, memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menguasai aplikasi konsep Pancasila untuk menjadikan warga negara yang baik,
yang mampu mendukung bangsa negara, warga negara yang demokratis, yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban, dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup negara Indonesia dalam mengamalkan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami kontribusi kewarganegaraan dalam membentuk tata sikap dan tata nilai, menghargai kebinekaan, mampu bekerja sama, memiliki sifat amanah, kepekaan sosial, dan kecintaan yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan berikan deskripsi mata kuliah Pancasila. Mata kuliah Pancasila diberikan untuk menjadikan mahasiswa menjadi ilmuwan yang berjiwa Pancasila dan bersikap serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, memahami dan menghayati sistem kenegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia sehingga dapat menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme serta memiliki wawasan dan pikiran kritis. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui kajian Pancasila sebagai filsafat dan sistem filsafat, merancang penilaian dan rubrik penilaian, dan melakukan studi kasus sehingga mampu berperilaku, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung persatuan bangsa dan kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki keterampilan dan sikap kritis dan kognitif dengan profesi guru, teknisi, analis, dan administrator. Media pembelajaran yang digunakan adalah perangkat lunak seperti PowerPoint, soft copy bahan ajar, serta video. Untuk minggu pertama dan kedua, di dalam sub CPMK, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan memberi contoh kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu disampaikan dengan melalui ceramah dan diskusi kelompok. Selanjutnya, minggu ketiga dan 4 dan kelima, mahasiswa dapat menjelaskan dan memberi contoh kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu dengan ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa dapat menjelaskan dan memberi contoh kedudukan Pancasila sebagai pendidikan moral dan karakter. Minggu ke-8 adalah ujian tengah semester. Dalam pertemuan minggu ke-9 dan 10, mahasiswa mampu menjelaskan arti pembangunan berdasarkan Pancasila. Yang pertemuan ke-11-12 adalah mahasiswa mampu menjelaskan fungsi Pancasila pada era reformasi. Sedangkan pertemuan ke-13, 14, dan 15, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi Pancasila di era globalisasi, yaitu dengan presentasi tugas kelompok. Yang terakhir adalah di pertemuan ke-16 adalah UAS atau ujian akhir semester. Kriteria penilaian evaluasi hasil pembelajaran, bobot nilai harian, tugas, UTS, dan UAS. Nilai harian 15%, nilai tugas 15%, UTS 30%, UAS 40%. Demikian video ini saya sampaikan, dan kita sambung dengan video dalam proses belajar mengajar saya di depan kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat siang, student. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Siang ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar negara yang ada di dunia. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Baik, sebelum kita menuju ke sana, ada baiknya kita semua di sini, di ruangan bertuah ini, kita berdoa bersama-sama untuk meminta ridho Tuhan Yang Maha Kuasa
agar pertemuan kita ini menjadi bermanfaat dan barokah. Untuk itu, para mahasiswa, mari kita semua berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saudara-saudara semua sekalian, saya berdiri di sini, senang sekali mendapat kehormatan bisa berdiri di depan saudara-saudari semuanya. Saudara-saudari tentu istilahnya ketika melihat penampilan saya yang memakai berapa pin, mungkin ada yang bertanya, Pak, itu ada pin apa? Apa artinya itu? Silahkan, ada yang bertanya, apa nama pin saya yang bisa pakai ini? Saya persilakan saudari untuk menanyakan arti pin yang saya pakai dan saya akan menjawabnya. Silahkan, sebutkan namamu. Nama saya Kaki Sukabrianti. Saya ingin menanyakan pin Bapak yang berwarna hijau. Berwarna hijau. Warna hijau? Hijau atau biru? Hijau, Pak, yang di dasi Bapak. Oh, kalau ini lambang istilahnya, kalau kita di dalam sila pertama, itu melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini simbolnya bintang. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila, ini tertuang di dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berbicara tentang bintang, saya jadi ingat dengan sebuah kalimat penyemangat oleh Presiden Soekarno kepada generasi muda sekalian, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Nah, di langit itu kan ada bintang-bintang juga kan? Nah, seandainya kalian jatuh pun jatuhnya di bintang-bintang itu juga. Demikian ya. Baik, ada yang bertanya lagi? Ada 3 lagi saya punya pin. Yang kuning. Yang kuning ini adalah pin dari Amerika Serikat yang saya dapatkan ketika mengikuti ujian CHA, Charlie, Hotel, dan Echo. Ada yang tahu apa kepanjangan dari CHE? CHE, Charlie, Hotel, Echo. CHE. Dan ini nama gelar saya di belakang nama saya. Ada yang masih ingat CHE? Banyak juga dosen-dosen di sini yang juga memakai gelar di belakangnya CHE, yaitu Certified Hotel Educator. Oke. Tadi sudah 2 pin terjawab ya. Tinggal 2 pin ya. Oke. Ada yang mau bertanya? 2 pin lagi? Ya, silakan. Oke, pin yang warna merah putih ini adalah saya dapatkan dari mengikuti pendidikan Pancasila di Jakarta, yaitu di BPIP. Apa itu BPIP? Yaitu BPIP adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan karena saya lulus mengikuti program tersebut, semua lulusan diberikan pin Maheswara. Dan itu Maheswara itu ada terbagi 3, yaitu Maheswara Utama, Madya, dan Pratama. Kebetulan saya istilahnya Maheswara Madya. Nah, ini pinnya, ya. Pinnya ada, juga sertifikatnya ada. Yang dikeluarkan oleh BPIP. BPIP adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, oke. Yang terakhir ya, pin yang berwarna biru. Baik, saya terangkan langsung. Ini adalah lambang floating hotel. Sebelum saya menjawab, ada yang familiar dengan istilah floating hotel? Floating hotel adalah hotel terapung. Apa hotel terapung itu? Ya, kapal pesiar, cruise ship ya. Jadi ini simbol daripada floating hotel, yaitu Holland America Lines. Kebetulan saya tahun 84 pernah bekerja di kapal pesiar yang saya punya home portnya adalah di Florida, United States of America. Tahun 84 saya bekerja di sana.
Baik, itulah istilahnya pin-pin yang saya pakai yang sudah saya terangkan kepada saudara dan saudari sekalian ya. Baik, sekarang kita kembali tentang ilahnya sejarah lahirnya Pancasila. Melanjutkan sebelumnya bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Kita sekarang mengacu kepada sejarah lahirnya Pancasila. Baik, kita kembali kepada topik kita sejarah lahirnya Pancasila. Berbicara lahirnya Pancasila, siapa yang masih ingat kapan lahirnya Pancasila tersebut? Silakan Saudara Tanzizil. Untuk hari lahir Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945. Oke, terima kasih. Nah, sebelum hari lahir 1 Juni itu disebutkan hari lahir Pancasila, bahwa tanggal 29 Mei 1945 sudah ada pembicaraan di dalam sidang BPUPK mengenai sebuah kalimat tanya daripada Ketua BPUPK pada saat itu. Saya ulang, saudara-saudari masih ingat tadi siapa yang saudara sebutkan? Siapa nama Ketua BPUPK tersebut? Nama lengkapnya siapa? Mungkin yang lainnya bisa bantu? Silakan Dela. Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Baik, saya ulang. Ketua BPUK Pawai Brase itu dijabat oleh Dr. Kanjeng Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Pada saat itu, beliau tanggal 29 Mei 1945 memimpin sebuah sidang BPUPK yang dihadiri oleh para pemuda-pemuda Indonesia yang ingin mendirikan sebuah negara. Ada sebuah kalimat pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat pada saat itu, yaitu, saudara-saudara sekalian, jika kalian ingin membuat suatu negara Indonesia merdeka, apa dasar negaranya? Itulah kalimat utama yang harus dijawab oleh pemuda-pemuda, pejuang-pejuang kemerdekaan pada waktu itu. Saya ulangi, pertanyaan beliau istilahnya, apa dasar negara yang menjadi Indonesia merdeka tersebut? Nah, pada saat itu, pada tanggal 29 Mei, di situ giliran Profesor Mr. Muhammad Yamin mengajukan pidatonya. Pada tanggal 30 Mei, giliran Profesor Dr. R. Supomo memberikan pidatonya. Yang terakhir, pada tanggal 1 Juni, disitulah pemuda yang bernama Insinyur Soekarno memberikan pidatonya tentang dasar negara. Menjawab daripada pertanyaan Ketua BPUPK tersebut. Nah, di situ Insinyur Soekarno menjawab secara komprehensif dari pertanyaan Ketua BPUPK tersebut. Apa landasan sebuah negara Indonesia yang akan merdeka? Apa dasarnya? Dasarnya dijawab oleh dia adalah Pancasila. Baik, sekarang kita masuk ke Pancasila. When we are talking about Pancasila, Pancasila derives from Sanskrit word. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca artinya lima. Sila artinya apa? Dasar, ya. Jadi Pancasila adalah 5 dasar dalam dasar negara kita. Mungkin saudara-saudara masih ingat apa saja itu butir-butir Pancasila tersebut, ya. Apa itu sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saudara, kenapa bangsa Indonesia harus bertuhan? Silahkan saudara-saudari memikirkannya untuk menjawabnya.
dengan cermat dan hati-hati, tidak perlu terburu-buru. Silahkan susun kata-katanya menjadi sebuah kalimat yang mencirikan bahwa saudara-saudari itu adalah orang-orang well educated atau orang-orang terpelajar. Mengapa? Silahkan, raise your hand. Mengapa Indonesia harus bertuhan? Jawabannya itu karena Indonesia menjalin kebebasan dan kedamaian antar umat yang beragama. Baik, ada pendapat yang lainnya? Ada pendapat yang lainnya? Ya. Silakan Dela. Slowly please. Pelan-pelan saja, tenang. Mungkin karena sejak dulu kita kan Indonesia punya banyak agama, jadi mungkin karena agama yang berbeda-beda, jadinya di sila pertama itu disatukan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ada pendapat yang satu lagi yang lain? Bahwa bangsa Indonesia terkenal sangat orang yang religius atau agamis ya. Jadi rakyat Indonesia ini sudah bertuhan dari sejak zaman dahulu ya, berproses terus sampai ke abad 21 ini, di mana negara mengakui ada beberapa agama yang diakui oleh pemerintah ya. Yang jelas rakyat Indonesia, bangsa Indonesia harus bertuhan. Karena jika orang bertuhan, tentu istilahnya mempunyai istilahnya guiding star atau lead star atau penuntun untuk membedakan yang hak dan yang batil, yang baik dengan yang tidak baik, dan seterusnya. Justru itulah istilahnya rakyat Indonesia harus bertuhan. Karena jika rakyat Indonesia semuanya bertuhan, tentu dalam hatinya akan diperingatkan bahwa Tuhan Maha Melihat, sehingga tidak mungkin atau istilahnya menjadi pengerem untuk mengontrol dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Baik, selanjutnya terkait dengan Gen Z tadi, saya ingin bertanya kepada saudara dan saudari sekalian. Yaitu pertanyaannya adalah, bagaimana saudara-saudari yang mengklaim dirinya sebagai Gen Z mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di kampus? Dipersilakan, raise your hand. Silakan tunjuk tangan, siapa yang mampu menjawabnya? Silakan, saudara Baleski. Yang pertama itu menghormati teman yang berbeda agama, tidak melakukan bullying, menghindari ujaran kebencian, hate speech. Atau hate speech. Ya, hate speech. Yang keempat, menghormati hasil musyawarah walaupun tidak sesuai dengan keinginan pribadi, dan yang terakhir membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Bagus, wonderful, beautiful. Namun begitu, saya harap saudara-saudari jangan hanya istilahnya hanya textbook thinking, tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di luar kampus. Sebaiknya sebelum kita tutup pertemuan ini, mungkin ada yang ingin bertanya kepada saya, dipersilakan dengan segala hormat. Silakan, raise your hand. Ya, saudara Tanjidil. Apa sih Pak manfaat untuk mahasiswa sendiri belajar Pancasila itu? Baik, saya sudah bisa menangkap benang merah dari pertanyaan saudara, yaitu saudara mempertanyakan apa manfaat Pancasila diajarkan di kampus atau di perguruan tinggi. Baik, saya jawab, manfaat pendidikan Pancasila diajarkan di kampus-kampus perguruan tinggi, yaitu untuk menanamkan rasa patriotisme, rasa untuk berbelas kasih kepada sesama, dan juga menjadikan mahasiswa-mahasiswi untuk istilahnya menjadi orang-orang yang berkepemanusiaan dan berkeadaban tinggi. Dan last but not least,
tetap istilahnya mencintai tanah air sebagai patriot. Kenapa begitu? Karena di zaman saudara-saudari ini, arus informasi begitu deras dari segala macam media sosial. Apalagi di zaman digital gitu, semua bisa diakses. Saya berharap kepada saudara-saudari sekalian, saya mengampu mata kuliah Pancasila, saya ingin saudara-saudari tetap istilahnya, walaupun saudara-saudari berkecimpung di dunia pariwisata, kelak di kemudian hari akan bertemu dan berinteraksi dengan berbagai macam suku, bangsa, latar budaya yang berbeda-beda dari seluruh dunia. Namun saudara-saudari sebagai orang Indonesia, kami tidak melarang dari manapun istilahnya Anda bergaul atau berinteraksi, apalagi dalam dunia pariwisata, kita harus tetap ramah dan tetap welcome. Namun begitu, last but not least, walaupun Anda istilahnya sudah pernah keliling Eropa atau mungkin nanti bekerja di Amerika, bertemu dan bergaul dengan orang dari belahan dunia yang istilahnya pintar-pintar, maju-maju dan sangat modis, namun satu hal yang saya minta, saudara-saudari tetap istilahnya mencintai tanah air Indonesia di mana saudara-saudari dilahirkan. Demikian kira-kira jawaban saya. Waktu sudah hampir menunjukkan bahwa pertemuan kita akan berakhir. Untuk itu, mari kita tutup dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Maha Esa. Dan saya berterima kasih atas perhatian. Last but not least, salam Pancasila. Terima kasih.